akuntansi, jumpa lagi bersama saya, Koirita Firnanda. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial pengerjaan laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk kasusnya kita tetap menggunakan data dari PT Ganesha seperti tutorial sebelumnya, yaitu tutorial laba rugi. Nah, untuk data-datanya, jika kalian kebingungan, kalian bisa capture terlebih dahulu untuk neraca lajurnya agar memudahkan kalian untuk menyusun atau mengikuti penjelasan saya terkait penyusunan laporan perubahan modal. Oke, langkah pertama seperti yang sebelumnya. Jadi, untuk judul kita tuliskan nama perusahaannya, yaitu PT Ganesha. Nah, di bawahnya kita masukkan judul laporannya, yaitu laporan perubahan modal. Nah, di bawahnya jangan lupa dituliskan periodenya, yaitu ini periode 30 Juni 2024. Nah, langkah pertama yaitu kita masukkan saldo capital dari neraca lajur. Nah, ini kita dapatkan dari kolom neraca pada neraca lajur. Kita masukkan nominal untuk capital dari neraca lajur ke dalam laporan perubahan modal. Selanjutnya, dari capital ini masih ada pengurangnya dan juga penambahnya, teman-teman. Nah, yang pertama ini kita masukkan penambahnya. Untuk penambah modal ini, penambahnya berupa net income atau net profit, yaitu jika perusahaan untung. Tetapi jika perusahaan rugi, maka hasilnya net loss itu akan mengurangi modal. Nah, dalam data kasus kita ini, perusahaan PT Ganesha mengalami keuntungan, jadi ditambah net income. Lalu untuk pengurangnya ini berupa akun kontra dari capital, yaitu tono drawing. Nah, kita masukkan nominalnya. Selanjutnya, kita totalkan dahulu net income atau penambah dikurangi pengurang, net income dikurangi tono drawings. Nah, hasilnya ini karena ini merupakan penambahan modal, sehingga tono kapital awal pada 1 Juni ditambah dengan penambahan. Nah, hasilnya ini akan menghasilkan modal per 30 Juni 2024 atau modal akhir periode. Besti, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan menyusun laporan neraca dari PT Ganesha. Nah, yang pertama jangan lupa kita berikan judulnya, nama perusahaan PT Ganesha, di bawahnya nama laporan neraca, dan di bawahnya periode. Nah, untuk neraca ini itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok aset dan juga kelompok liabilities dan equities. Oke, kelompok aset. Dalam kelompok aset ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu current asset dan juga fixed asset. Untuk liabilities ini dibagi menjadi dua, yaitu current liabilities dan non-current liabilities. Nah, untuk equity ini pada kasus PT Ganesha hanya satu jenis. Oke, yang pertama kita masukkan current asset. Current asset ini adalah aset yang dimiliki perusahaan yang umurnya itu tidak lebih dari 1 tahun atau habis masa pakainya itu hanya 12 bulan. Bagian kelompok current assetnya di total. Lalu kita masukkan juga bagian fixed asset. Nah, di sini PT Ganesha mempunyai fixed asset berupa equipment. PT Ganesha juga mempunyai akun kontra dari fixed asset atau equipment ini, yaitu accumulated depreciation equipment. Nah, akun ini itu akan menjadi pengurang equipment. Nah, jadi ini equipment dikurangi accumulated menghasilkan total fixed asset. Nah, untuk mengisi total asetnya yaitu total dari current asset ditambah dengan total bersih dari fixed asset. Nah, inilah total aset yang dimiliki PT Ganesha. Selanjutnya, kita menghitung berapa sih total dari liabilities dan equity yang dimiliki. Nah, yang pertama kita juga memasukkan current liabilities, lalu kita total. Nah, setelah mendapatkan total current liabilities, lalu kita juga memasukkan non-current liabilities atau hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang yang dimiliki PT Ganesha ini berupa hutang kepada Bank Mandiri. Nah, kita masukkan nominalnya langsung pada kolom total. Oke, selanjutnya kita masukkan equity. Nah, equity ini itu kita dapatkan bukan dari kolom neraca, teman-teman, melainkan dari kolom laporan perubahan modal, yaitu pada modal
akhir periode. Di sini kita jumlahkan antara total current liabilities, non-current liabilities, dan juga equity. Nah, jika hasil antara aset dan total liabilities plus equity ini sudah balance, tandanya laporan yang kamu buat ini sudah benar. Jangan sampai laporannya tidak seimbang ya teman-teman. Dan ingat bahwa untuk laporan perubahan modal dan laporan neraca ini itu bersumber dari data neraca lajur bagian kolom neraca. Sekian penjelasan dari saya, ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kalian bisa terbantu dengan tutorial singkat ini dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.